Bab 138-143. Pengasuh anak Presdir. Pagi harinya Kaira dan Kaisar belum bangun dari tidurnya karena pertempuran panas mereka semalam. Diana yang berkunjung ingin melihat Kaisan dan Kanaya hanya bisa menggelengkan kepalanya, ketika melihat Kaisar dan Kaira masih tidur di kamar. Diana memaklumi itu, sebab ia pun sendiri pernah muda dan pernah merasakan berkerinta dengan penuh rasa menggebu-gebu dengan suaminya. Diana kemudian mengajak Kaisan dan Kayana bermain, di mana kedua cucunya itu sudah dimandikan oleh pengasuh mereka masing-masing. Tak lama Hesti datang ke rumah Kaisar dan melihat Diana dan Dion ada di sana, lalu mendekati Diana. "Selamat pagi, cucu Oma," sapa Hesti. Kaisan dan Kanaya pun langsung terhambur memeluk kedatangan Hesti. "Mbak sudah lama sampai?" tanya Hesti pada Diana. "Baru 1 jam lalu," kata Diana tersenyum menyambut kedatangan Hesti. Ia melihat Hesti semakin hari semakin cantik pesonanya. "Kau makin cantik saja. Kapan kita ke klinik?" tanya Diana. Seperti biasa mereka bisanya akan pergi bersama menghabiskan waktu dengan merawat diri dan pergi berbelanja. "Bagaimana kalau besok?" tawar Hesti. "Baiklah. Aku akan menjemputmu," jawab Diana. 2 jam kemudian, Kaira dan Kaisar turun dari kamar mereka dan melihat sudah ada ibu dan bunda mereka tengah memasak bersama. Sedangkan Dion tengah bermain dengan Kaisan dan Kanaya. "Mama." Kanaya langsung memeluk Kaira begitu melihat kehadiran Kaira. Ma. Kaisan berlari memeluk Kaira hingga Kaisan dan Kanaya berebut memeluk tubuh kecil mama mereka itu. "Ayo jangan berkelahi, sini mama peluk semua." Kaira memeluk kedua anaknya. "Ekem. Jam berapa ini Kaisar?" celetuk Dion meledek Kaisar yang baru turun dari kamarnya pukul 10 lewat. Kaisar hanya tersenyum. "Ayah, seperti tidak pernah muda saja," kata Kaisar balik meledek ayahnya. "Tapi ayah ingat waktu Dion membela dirinya sendiri. Harap maklum semalam malam Jumat." Kaisar menutup bibirnya. "Kau ini." Dion memukul bahu putranya itu. "Aduh sakit, ayah," keluh Kaisar. "Kau tidak pergi bekerja?" tanya Dion yang melihat Kaisar seperti tidak pergi ke kantor hari ini. "Tidak. Nanti sore saja aku punya janji dengan pasienku," jawab Kaisar. Kaisar kemudian beralih menatap istrinya tengah bermain dengan Kaisan dan Kanaya. Ia senyum-senyum sendiri, melihat Kaira seperti bukan istrinya tapi lebih seperti adiknya, apalagi tubuh Kaira yang kecil seksi itu membuat Kaisar hanya menggelengkan kepalanya. Lain halnya dengan Diana dan Hesti, kedua wanita itu tengah berkutat di dapur belajar membuat makanan yang ada di dalam sebuah video. Namun alhasil makanan yang mereka buat tersebut gagal karena mereka salah menaruh takaran bahannya. "Astaga, kenapa jadi begini?" kata Diana bingung sendiri. Sedangkan Hesti ia tertawa sendiri melihat hasil kerja mereka berdua yang ternyata gagal total. "Ah sudahlah, kita pesan online saja," ucap Hesti. Ia mengeluarkan ponselnya dan matanya membelalak sempurna ketika mendapatkan begitu banyak pesan dan panggilan tak terjawab dari Devan. "Dasar bocah gemblung," ucap Hesti yang membuat Diana menjadi kepo sendiri siapa yang Hesti maksud. Tak lama Hesti mengangkat panggilan dari Devan dan berjalan menjauh dari Diana, karena malu tidak ingin Diana mendengar percakapannya dengan Devan. Diana yang melihat itu hanya tersenyum senang, ia tahu pasti Hesti tengah dekat dengan seorang pria. Diana hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk Hesti, supaya Hesti cepat mendapatkan kebahagiaannya dengan pria itu. Tiba-tiba Kaira menghampiri Diana, dan melihat terdapat makanan di atas piring. "Ini apa, Bu?" tanya Kaira. Ia mencicipi makanan tersebut yang ternyata keras tapi rasanya enak. "Astaga, Kaira, itu tidak enak," kata Diana. "Ini enak Bu, hanya saja sedikit keras."
Kaira tersenyum menampakkan gigi putihnya. Kau ini, Diana ikut tersenyum dan keduanya kemudian terlibat percakapan bersama dan bercanda. Bab 139. Bagaimana hasilnya? Alex sudah tidak sabar mendengar hasil pemeriksaan yang akan disampaikan oleh Kaisar. Beberapa hari lalu, Alex melakukan pemeriksaan laboratorium mengenai kualitas sperma-nya. Kaisar menjadi tak enak hati ketika ia membaca lebih dulu hasil pemeriksaan tersebut. Haruskah ia jujur dan mengatakan hal yang sebenarnya pada Alex? Kaisar yakin pasti Alex tak kuasa untuk menerimanya. Ayolah Kaisar, katakan padaku. Kata Alex tak sabaran. Kaisar pun memberikan selembar kertas hasil pemeriksaan tersebut pada Alex dan membuat Alex mengernyitkan dahinya. Hei, jelaskan padaku, aku mana mengerti tulisan di kertas ini. Kata Alex kesal melemparkan kembali kertas tersebut pada Kaisar. Alex, maaf. Lirih Kaisar yang membuat Alex kini bemode serius menatap Kaisar. Iya, kau benar, kau sedang tidak baik-baik saja terutama pada kualitas spermamu. Kata Kaisar menjelaskan dengan pelan yang membuat jantung Alex seperti berhenti berdetak. Apa maksudmu? Kata Alex dengan suara tercekat. Jangan mudah berkecil hati, sakit itu ada obatnya. Kau bisa terapi mulai saat ini jika mengikuti saranku. Ku yakin kau pasti berhasil. Kata Kaisar mencoba membuat Alex tenang. Maksudmu, aku mandul? Tanya Alex. Kaisar menggelengkan kepalanya. Tidak, hanya saja spermamu yang buruk. Kata Kaisar. Apa bedanya? Alex merasa jatuh harga dirinya ketika tahu bahwa ialah yang memiliki kekurangan. Mengapa Anya tak kunjung hamil? Jika kau tidak mengikuti terapi dan mengubah pola hidupmu, meskipun istrimu hamil, bayi yang dikandungnya tentu tidak akan berkembang dengan baik. Kata Kaisar lagi menjelaskan. Sabar Alex, kuatkan dirimu. Kaisar memberikan semangat pada Alex. Alex sudah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Pantas saja Anya tak kunjung hamil sejak pertama kali ia menyentuh Anya jauh saat Anya masih menjadi istri Kaisar, bahkan kini sudah menjadi istri Alex. Anya tak kunjung hamil. Meskipun Anya hamil pada waktu itu pun bayi yang dikandung Anya tidak berkembang dan terpaksa harus dikeluarkan. Alex, kau mau kemana? Tanya Kaisar cepat yang melihat Alex akan pergi dari ruang kerjanya. Aku butuh waktu untuk menerima semua ini. Kata Alex kemudian pergi dari ruang kerja Kaisar. Kaisar merasa kasihan pada Alex, ia hanya bisa menghela nafasnya, dan berharap Alex bisa menerima kenyataan tersebut dan mau berobat agar bisa memperoleh keturunan. Lain halnya dengan Anya, di rumah ia tengah menjadi bulan-bulanan ibu mertuanya. Meri selalu menodong Anya dengan pertanyaan, kapan Anya hamil dan memberikannya seorang cucu. Belum ada tanda-tanda juga Anya. Tanya Meri. Maaf ibu. Jawab Anya pelan. Meri menghembuskan nafasnya kasar, setiap kali ia berkunjung ke rumah Alex dan Anya, ia selalu menerima pil pahit karena Anya belum juga kunjung hamil. Mau sampai kapan lagi ibu menunggu? Kalian sudah hampir 1 tahun menikah, tapi kau belum kunjung hamil juga. Kata Meri, yang membuat Anya sesak mendengarnya. Siapa yang tidak ingin hamil, mengandung buah cinta dengan suami yang dicintai? Wanita mana yang tidak mau merasakan buah cinta itu? Tentu saja Anya sangat menginginkannya. Tolong sabarlah sedikit, ibu. Kami pun sedang berusaha. Kata Anya. Alasan saja. Ingat Anya, sabarku ada batasnya. Jika kau tidak bisa memberikan aku cucu, lebih baik kau pergi dari kehidupan putraku. Kata Meri tanpa belas kasihan pada Anya, yang mungkin perkataannya tersebut bisa membuat hati Anya terluka. Mata Anya berkaca-kaca, ingin sekali air matanya itu tumpah dari pelupuk matanya. Ucapan ibu mertuanya itu benar-benar membuat Anya sakit hati. Bisa-bisanya ibu mertuanya tersebut mengatakan hal demikian padanya. Jika kau tidak segera memberikan aku cucu,
Jangan salahkan aku akan mencarikan Alex wanita lain yang siap memberikan keturunan. Kata Mary kemudian pergi dari hadapan Anya, di mana Anya kini air matanya sudah membasahi pipinya. Bab 140. Ada apa mas? Tanya Kaira yang melihat Kaisar baru saja pulang ke rumah langsung merebahkan dirinya di atas tempat tidur mereka. Mas lelah? Tanya Kaira lagi. Kaisar menggeleng, lalu menyuruh Kaira untuk berbaring di sampingnya. Sini. Kaira pun menurut dan berbaring di samping Kaisar, lalu memeluk suaminya itu. Ada apa? Tanya Kaira lagi dengan lembut. Alex dan Anya sepertinya tidak bisa punya anak, kata-kata Kaisar mulai bercerita. Kenapa bisa begitu? Tanya Kaira mengernyitkan dahinya. Alex tidak subur. Jawab Kaisar. Masya Allah, kasihan mereka. Apa tidak bisa disembuhkan? Tanya Kaira yang ikut prihatin mengenai rumah tangga Alex dan Anya. Bisa, kalau Alex konsisten berobat dan menjalani hidup sehat. Jawab Kaisar. Syukurlah. Jawab Kaira. Tapi masalahnya pasti Alex tengah syok mengetahui keadaan dirinya saat ini. Kaisar menghela nafasnya, ia bisa melihat raut wajah Alex tadi sore, pasti Alex belum bisa menerima kenyataan atas apa yang sudah terjadi pada dirinya. Apa Mbak Anya tahu? Tanya Kaira. Kurasa Anya tidak tahu. Jawab Kaisar. Kasihan mereka terutama Mbak Anya. Apa Mas tahu Mbak Anya itu selalu jadi bulan-bulanan ibu mertuanya, yang selalu menginginkan cucu. Padahal kan Kanaya juga cucunya, tapi dia tidak mau mengakui Kanaya sebagai cucunya. Makanya Mbak Anya tidak mau Kanaya terluka karena sikap ibu mertuanya. Kanaya jadi jarang tidur di rumah Mbak Anya. Kata Kaira menjelaskan mengenai kehidupan Anya. Kaisar hanya diam saja, apa yang bisa ia lakukan? Semuanya hanya tergantung bagaimana Alex mau berobat atau tidak. Kaisar hanya bisa mendoakan yang terbaik untuk rumah tangga Alex dan Anya. Lain halnya dengan Alex kini, ia tengah duduk termenung di dalam mobilnya. Ia benar-benar tidak kuasa menerima kenyataan yang terjadi mengenai dirinya. Ia tak menyangka jika dirinya tidak subur. Ia seakan tak punya harga diri sebagai orang pria. Apa yang harus ia katakan pada Anya? Ia tentu saja malu harus berkata jujur dan berterus terang kalau masalah mereka yang belum diberikan keturunan adalah terdapat dari Alex sendiri. Sedangkan ibunya, Mary, selalu mempertanyakan pada mereka mengenai kapan mereka bisa memberikan seorang cucu untuknya. Kepala Alex seakan ingin pecah rasanya. Alex kemana? Kenapa dia belum pulang? Anya bertanya-tanya sendiri mengapa suaminya itu belum juga kunjung kembali ke rumah mereka padahal jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Alex mendengar suara ponselnya terus berbunyi, ia melihat ke arah ponselnya di mana terdapat banyak sekali panggilan tak terjawab dari Anya. Alex bukan tak ingin mengangkat panggilan dari istri tercintanya itu, hanya saja Alex sendiri saja masih kacau pikirannya dan bingung harus berkata apa ketika ia bertemu dengan Anya. Tak lama pesan masuk ke dalam ponselnya dari Anya yang membuat Alex mau tidak mau pulang ke rumah. Alex, aku mengkhawatirkanmu, pulanglah. Tulis Anya dalam pesannya. Alex pun menghidupkan mesin mobilnya dan mengendarai mobilnya menuju pulang ke rumah. Begitu Alex tiba di rumah, dengan gontai Alex berjalan masuk ke dalam rumah dan menuju kamarnya. Anya yang melihat Alex pulang pun langsung menyambutnya dengan pelukan hangat. Mereka berdua memiliki perasaan yang sama-sama merasa khawatir atas keadaan yang telah terjadi. Anya, maafkan aku. Lirih Alex. Tidak apa-apa. Jawab Anya pelan. Maafkan aku. Kata Alex lagi. Jangan memikirkan itu, besok kita berobat ya. Ucap Anya yang membuat Alex berkaca-kaca matanya ingin menangis. Anya tentu saja tahu mengenai keadaan Alex dari Kaisar. Kaisar yakin Alex pasti tidak berani mengatakan apa yang terjadi pada dirinya ke Anya. Kaisar pun memberitahukan semuanya pada Anya. Anya tentu saja tidak merasa marah dan kecewa,
justru ia berterima kasih pada kaisar yang sudah memberitahukannya. Anya yakin Alex saat ini tengah terpuruk, dan membutuhkan support darinya. Ia berjanji akan menemani Alex di setiap prosesnya. Ia yakin Alex bisa sembuh dan mereka bisa mendapatkan keturunan meskipun membutuhkan waktu yang tidak singkat. Dalam keadaan apapun Anya akan berusaha menemani Alex. Bab 141. Devan membawa Hesti menemui kedua orang tuanya, dengan maksud meminta restu agar mereka diberikan izin untuk menikah. Raut wajah bahagia Devan ternyata harus sirna begitu saja ketika mendengar penolakan dari kedua orang tuanya. "Apa kau sudah hilang akal, Devan?" tanya Hendra. Ia tak habis pikir dengan putranya itu kalau Devan meminta restu untuk menikahi Hesti, ibunya Kaira. "Akalku masih sehat, ayah," kata Devan. "Tapi kau lihat, Devan. Dia itu ibu kandung Kaira, mana mungkin kau menikahinya? Usia kalian terpaut cukup jauh," kata Hendra lagi menyadarkan putranya itu untuk memilih calon pendamping hidup yang masih muda bukan yang lebih tua umurnya. Hesti yang mendengarnya pun merasa tak enak hati. Inilah resiko yang harus ia hadapi di kemudian hari ketika ia dan Devan nantinya bersama. Akan banyak sekali orang yang mencibir tentang mereka. "Usia bukanlah penghalang, ayah. Aku hanya meminta restu kalian. Tolong restui kami," lirih Devan. "Tidak, ayah tidak setuju. Mau ditaruh di mana muka ayahmu ini kalau masyarakat tahu kau menikah dengan wanita yang jauh lebih tua usianya? Dia lebih pantas menjadi ibumu," kata Hendra kemudian pergi dari hadapan Devan dan Hesti. Lain halnya dengan ibu Devan, Tika. Ia bisa melihat keseriusan di wajah Devan. Apa yang bisa ia perbuat untuk putranya itu? Apakah ia akan sama halnya seperti suaminya menentang hubungan anaknya itu? Tentu saja tidak. Ia tidak bisa melarang Devan untuk bahagia bersama wanita pilihannya. "Menikahlah, Devan. Jangan hiraukan ayahmu. Cepat atau lambat nantinya ayahmu akan merestui kalian," kata Tika dengan lembut. La bisa melihat Hesti pasti tulus mencintai putranya. Hesti pasti bisa menjadi sosok pendamping terbaik untuk putranya. "Ibu," lirih Devan. "Ibu merestui kalian," kata Tika lagi dengan lembut. Apa yang harus ia pikirkan lagi saat ini? Usianya sudah tua, tidak seharusnya ia mengatur-atur kehidupan putranya. "Terima kasih, Ibu." Devan kemudian memeluk ibunya dan Tika pun membalasnya kemudian tersenyum pada Hesti. "Tolong jaga putraku, ingat dia alergi kacang," kata Tika mengajak Hesti bicara. "Tentu saja, Ibu," jawab Hesti. Dan Tika pun memeluk Hesti. Ia menyambut calon menantunya itu dengan memberikan restunya. Beberapa jam kemudian setelah Devan dan Hesti pergi, Tika menghampiri suaminya yang tengah berada di kamar mereka. Hendra marah padanya karena istrinya itu memberikan restu pada Devan untuk menikahi wanita pilihannya. "Kenapa kau memberikan mereka restu?" tanya Hendra dengan suara beratnya. "Karena dia anakku, aku tahu apa yang terbaik untuknya," kata Tika menatap tajam suaminya. "Tapi dia juga anakku," kata Hendra. "Iya, dia juga anakmu, tapi sedikit pun kau tidak pernah memahami perasaannya," kata Tika. "Itu karena aku ingin yang terbaik untuknya," bantah Hendra. "Yang terbaik yang bagaimana? Tidakkah kau berkaca bagaimana hidup putra kita setelah kau menikahkan dia dengan anak temanmu? Putra kita bahkan dijadikan tumbal, Revan bahkan cucu kita," kata Tika yang membuat Hendra terdiam. Sepintar apapun Devan menyembunyikan fakta bahkan Revan bukanlah darah dagingnya, nyatanya kedua orang tuanya pun tahu kalau Revan bukanlah anak kandung Devan. Renata mantan istri Devan ternyata sudah hamil sebelum menikah dengan Devan. Namun karena Devan sudah begitu sayang pada Revan, Devan mengambil hak asuh atas Revan dan melarang Renata untuk mengatakan pada dunia kalau Revan bukanlah darah dagingnya. Sebab Devan tidak bisa jauh dari Revan,
Apapun akan Devan berikan dan perjuangkan untuk Revan. Devan dan Renata sudah membuat perjanjian hitam di atas putih dengan didamping kuasa hukumnya. Jika Renata melanggarnya maka Devan akan menuntut Renata dan menjebloskan Renata ke penjara. Restui mereka, biarkan putra kita bahagia. Lirih Tika yang membuat Hendra menjadi serba salah dan hanya diam 1000 bahasa sebab ia masih memikirkan apakah ia harus memberikan Devan dan Hesti restu untuk menikah. Bab 142. Kaira mengenakan kaos dan celana jeans serta sepatu sneaker berwarna putih. Ia telah bersiap untuk pergi ke kampus, dan memulai kembali aktif menjadi seorang mahasiswi. Ia sudah ketinggalan 2 semester dengan teman-teman kuliahnya karena cuti melahirkan Kaisan. Kaisar yang melihat tampilan Kaira semacam itu menjadi ketar-ketir sendiri. Sebab 1 tahun setelah Kaira melahirkan Kaisan, tubuh Kaira tidak berubah sama sekali. Tetap seperti gadis. Tinggallah Kaisar yang semakin hari usianya semakin bertambah dewasa, pria itu kini memasuki angka hampir 34 tahun. Sayang. Kaisar dengan muka cemberut, takut kalau Kaira dilirik pria lain. Siapa yang percaya kalau Kaira sudah punya suami dan anak, kalau Kaira tidak ada celah sedikit pun, kalau Kaira statusnya bukan seorang gadis lagi. Kenapa? Tanya Kaira aneh dengan suaminya. Mengapa suaminya itu tiba-tiba berwajah cemberut padahal semalam ia sudah memberi jatah sampai 3 ronde? Apa semalam masih kurang? Pikir Kaira. Kaisar semakin cemberut karena Kaira semakin hari semakin cantik saja. Ih, aneh. Mas kenapa? Kesurupan? Tanya Kaira cepat. Kau makin hari makin cantik, aku takut nanti kalau ada pria yang tertarik padamu. Kata Kaisar memeluk Kaira dari belakang. Kaira tertawa, ternyata hal itu yang ada di dalam pikiran Kaisar. Salah sendiri. Aku selalu dibelikan skincare bahkan didatangkan pelatih olahraga. Mana istrinya gak makin cantik, coba. Kata Kaira dengan santainya. Sudah cuti lagi saja ya kuliahnya. Kata Kaisar frustasi. Astaga, suamiku tantrum atau kenapa? Hei, tuan suami, aku cantik sudah bawaan lahir replikanya bundaku. Masa gara-gara istrinya cantik istrinya tidak boleh kemana-mana? Sungut Kaira menjadi sebal sendiri dengan Kaisar. Aku sudah ketinggalan 2 semester, mas. Kapan aku wisudanya kalau harus cuti lagi? Kali ini Kaira yang balik cemberut menatap suaminya. Kaisar menghela nafasnya. Ya sudah, tapi janji ya, jangan dekat-dekat dengan pria lain. Kalau mereka yang mendekati, kau harus menjauh. Apalagi berteman dengan orang asing, mas tidak suka. Cukup 1 teman wanitamu yang aneh itu, mas tidak mau lagi ada cerita temanmu yang naksir denganku. Kata Kaisar memberikan perintahnya. Siap Pak Suami. Kaira memberikan hormat pada Kaisar. Dan Kaisar tersenyum senang menyambutnya. Ayo antar aku ke kampus. Kata Kaira. Kan sudah punya mobil, kenapa tidak dipakai? Tanya Kaisar, ia sudah membelikan Kaira mobil namun Kaira tidak mau memakainya. Takut nabrak nanti. Kata Kaira, meskipun Kaisar sudah mengajarinya mengendarai mobil dan bahkan Kaira sudah bisa mengendarainya tapi Kaira masih takut jika menggunakannya. Kan sudah punya SIM. Kata Kaisar. Kaira menggelengkan kepalanya. Ia lebih baik naik taksi online ketimbang harus bawa mobil sendiri. Astaga, istriku benar-benar berbeda. Di saat wanita seusiamu bangga bisa punya mobil sendiri, kau malah tidak mau memakainya. Kata Kaisar menggelengkan kepalanya. Lebih nyaman diantar sama suami tercinta. Kata Kaira mengedipkan 1 matanya pada Kaisar. Kaisar terkekeh mendengarnya. Ia kemudian mengantar Kaira pergi ke kampus. Saat Kaira dan Kaisar menuruni anak tangga, ternyata Hesti baru saja tiba di rumah mereka karena merindukan Kaisan dan Kanaya. Bunda, sayang. Bunda rindu Kaisan. Kata Hesti.
Kaira menganggukkan kepalanya. Bunda sendirian? Tanya Kaira. Memangnya Bunda harus sama siapa? Hesti balik bertanya. Calon ayah mungkin. Kata Kaira pelan kemudian ia menutup bibirnya. Kau ini. Hesti menarik telinga Kaira dan Kaisar hanya tersenyum melihat interaksi istri dan ibu mertuanya itu. Aduh Bunda sakit. Tak lama Kaisan dan Kanaya datang menghampiri Hesti dan Kaira. Mama, Oma, pergilah, biar Kaisan dan Kanaya bersama Bunda hari ini. Kata Hesti memeluk Kanaya dan Kaisan. Nanti Bunda repot. Kata Kaisar. Untuk apa kau mempekerjakan seorang pengasuh kalau aku kerepotan? Balas Hesti dengan santainya. Ya sudah, terima kasih, Bunda. Kata Kaira mencium pipi Hesti. Kaira dan Kaisar pun kemudian pergi bersama. Kaisar lebih dulu mengantar Kaira ke kampusnya sebelum ia berangkat ke kantor. Bab 143. Devan. Renata mencari Devan sampai ke kantor, karena ia merindukan Revan. Devan membalikkan tubuhnya dan melihat siapa yang memanggilnya ternyata adalah mantan istrinya. Wanita penipu yang telah berbohong selama ini kalau Revan bukanlah darah dagingnya. Devan pun membawa Renata untuk bicara di luar, karena tidak ingin privasinya diketahui karyawan di kantor tempat ia bekerja. Untuk apa kau kemari? Tanya Devan to the point. Devan. Lirih Renata, ia sebenarnya menyesal telah melepaskan pria sebaik Devan, dan membohonginya selama ini. Sudah kubilang, jangan temui aku ataupun Revan. Kata Devan menatap tajam Renata. Devan, aku hanya merindukan Revan. Aku sudah datang ke rumahmu, tapi rumahmu sepi sekali tidak ada orang. Kata Renata menjelaskan maksudnya menemui Devan. Revan ikut orang tuaku pulang kampung. Jawab Devan. Lagi pula kita sudah membuat perjanjian kau tidak boleh. Ucapan Devan terhenti ketika Renata memotong pembicaraannya. Tidak boleh mengatakan pada Revan kalau kau bukan ayah kandungnya, kan? Tapi aku ibunya, aku masih memilih hak untuk bertemu dengannya. Kau jangan egois, Devan. Melarang aku bertemu dengan Revan, sama saja kau memisahkan anak dengan ibunya. Kata Renata menatap Devan dengan mata yang berkaca-kaca. Devan tergelak ingin tertawa mendengarnya. Dulu Renata setelah melahirkan Revan, wanita itu malah kabur entah kemana perginya. Dan tiba-tiba Devan mendapatkan surat dari pengadilan untuk sidang perceraian, jika Renata mengajukan gugatan cerai padanya. Ternyata Renata selama ini sudah menikah lagi dengan pria lain, yang menurut Renata pria itu adalah cintanya. Dulu kau meninggalkan dia 1 minggu setelah melahirkannya, dan sekarang kau merindukan dia. Cekak. Wanita macam apa kau ini, Renata? Kata Devan menekankan kata-katanya. Tidak ada kata rindu. Jikapun kau ingin melihatnya, lihat saja dia dari jauh. Kau tidak punya hak untuk bertemu bahkan bicara barang sedetik pun pada Revan. Jika kau berani muncul lagi di kehidupanku, dan Revan, aku tidak segan-segan menyeretmu masuk ke penjara. Kata Devan menatap tajam Renata dengan menekankan kata-katanya. Renata menjadi mati kutu, dan takut untuk bicara lagi pada Devan. Niat awalnya ia hanya ingin bisa mendekati Devan lagi, namun ternyata pria itu seakan menjadi pribadi yang tidak bisa disentuh oleh siapapun. Pupus sudah harapannya agar bisa kembali pada Devan. Dengan alasan ada Revan di antara mereka. Tapi Revan bukan anakmu. Kata Renata. Diam kau. Bentak Devan yang membuat Renata terkejut. Aku sudah bilang, jangan pernah mengatakan hal itu pada siapapun apalagi keluar dari mulut sialanmu itu. Revan anakku. Ingat itu. Tunjuk Devan ke wajah Renata. Apa kau ingin aku membongkar pada dunia siapa dirimu sebenarnya? Wanita murahan. Kata Devan yang membuat Renata terhenyak mendengarnya. Bahkan kau sampai saat ini pun tidak tahu siapa ayah kandung Revan.
Itu karena kau hobi tidur dengan banyak pria yang bahkan tak kau kenali. Kata Devan dengan suara beratnya. Sekali lagi kau datang lagi, atau mendekati Revan, aku tidak segan-segan menghancurkanmu. Kata Devan dengan mata tajam. Ia kemudian mengambil ponselnya dan menghubungi seseorang yang membuat Renata langsung membulatkan kedua matanya. Ia begitu takut begitu tahu siapa yang Devan hubungi. Baiklah, baiklah. Aku janji tidak akan menemuimu lagi, dan juga Revan. Kata Renata pasrah, lebih baik ia pergi menjauh dari Devan dan Revan. Tanpa kehadirannya pun Revan pasti hidup dengan baik. Sebab Devan dan kedua orang tuanya pasti bisa merawat dan menjaga Revan dengan baik.